Dua mata sajak, masa depan suara. Catatan pembacaan buku kumpulan puisi Ada Empat Kereta Api karya Impong Natsir. Puisi-puisi Impong Natsir dalam buku kumpulan puisi Ada Empat Kereta Api memiliki dua macam mata yang tajam. Pertama, mata keluar, dan kedua, mata ke dalam diri penyair. Kedua mata itu digunakan untuk menelanjangi realita luar dan dalam diri penyair. Selain itu, terdapat pula sebuah rundukan yang menggambarkan penerimaan penyair kepada aneka bentuk patah hati yang terkadang sedikit sarkas. Impong menarik realita luar untuk menunjukkan sejumlah penyimpangan sekaligus arah keberpihakannya. Tampak sekali bahwa penyair menaruh perhatian besar pada usaha-usaha rekonstruksi nilai sosial masyarakat. Impong tidak memerangi kekuasaan politik. Ia memerangi gagasan modern yang meluputkan nilai-nilai lama yang interaktif. Dunia modern yang berorientasi pada materi dan bergaya transaksional mendapatkan gugatan dari berbagai arah dalam buku kumpulan puisi ini. Impong menawarkan tanah lapang sebagai ruang untuk hidup dan berbagi. Sebuah ruang untuk rumput, matahari, binatang ternak, dan anak-anak. Impong menolak gedung sebagai representasi perburuan materi, sebagai ciri hidup dunia modern yang rakus. Hal tersebut bisa kita baca secara gamblang dalam puisi Seandainya Aku Tanah Lapang berikut ini. Seandainya aku tanah lapang. Jika seandainya aku tanah lapang menjadi lapangan sepak bola bagi anak-anak yang tak kenal lelah. Kaki-kaki mungilnya tiap sore menghentak punggungku hingga hilang pegal-pegal di sekujur tubuhku. Anak-anak perempuan kecil menipu seorang anak laki-laki, mengajaknya bermain boneka agar ia jadi bapaknya. Betapa wangi rumput-rumput tumbuh liar menjalar jadi bajuku. Kambing-kambing makan sekenyangnya. Hei, meskipun aku tanah tandus, tak satu pun proyek bangunan gedung pencakar langit kuperbolehkan menghunus. Bojonegoro 2017. Puisi Seandainya Aku Tanah Lapang tampak menanggung semangat dari penyairnya. Kata-kata dalam puisi tersebut mengalir cukup deras dan menampilkan citraan suasana yang cukup jelas. Lewat kata-kata itu, penyair menampilkan sebuah ide tertentu tentang kehidupan. Dunia dalam puisi tersebut digambarkan sebagai dunia yang penuh kehangatan. Dunia adalah milik bersama. Setiap bagian dunia saling berhubungan melalui proses memberi dan menerima sesuai fungsinya. Dan yang terpenting dalam dunia itu adalah kesadaran untuk memberi serta tersedianya pintu masuk agar bisa saling mengakses. Semangat dalam diri penyair barangkali semacam pedang bermata dua. Di satu sisi semangat dapat memberikan kekuatan bagi penyair dalam menuangkan gagasannya ke dalam tulisan. Namun di sisi lain ia bisa juga membuat penyair melewatkan beberapa hal. Pada contoh puisi Seandainya Aku Tanah Lapang, kita melihat adanya sedikit gangguan berupa kerancuan logika dan pemborosan kata. Kalimat rumput-rumput tumbuh liar menjalar jadi bajuku dalam puisi tersebut memberikan gambaran tentang kondisi tanah lapang yang hijau sehingga kambing-kambing bisa makan sekenyangnya. Namun pada bagian akhir puisi, penyair mengungkapkan sesuatu yang memicu pertentangan logika. Bait terakhir puisi tersebut menunjukkan pernyataan sikap yang tegas dari penyair guna menolak bentuk-bentuk perubahan yang tidak peduli pada nilai-nilai dunia lama. Namun kalimat, hei, meskipun aku tanah tandus, pada bait terakhir tersebut justru menganulir gambaran tanah lapang yang, dengan kata yang kurang pas untuk rumput, dijalari rumput-rumput liar pada bagian sebelumnya. Sementara pemakaian kata jika dan seandainya secara bersamaan pada bagian awal puisi adalah pemborosan kata yang kurang efektif karena tidak melahirkan efek bunyi tertentu atau pemaknaan lain dalam puisi. Obsesi penyair pada dunia tradisional yang mengedepankan interaksi antar manusia juga bisa kita simak dalam puisi Sajak Barang Dagangan berikut ini. Sajak barang dagangan.
Di pasar kau bisa mengembalikanku bila tak cocok sesuai perjanjian. Di pasar kau bisa menawarku bila cocok sesuai kesepakatan. Di pasar kau bisa menyentuhku terlebih dahulu. Di supermarket kasih sayangmu jadi lain, tak ada basa-basi semacam itu. Bojonegoro 10 Mei 2018. Puisi tersebut membandingkan cara transaksi di pasar tradisional dan modern. Penyair menganggap bahwa model transaksi di pasar tradisional lebih utama karena mengandung nilai interaktif yang didasari kasih sayang. Meskipun cukup singkat, tetapi puisi ini agaknya berhasil menyampaikan gagasan penyair secara utuh. Suara lain di mana penyair mempersoalkan cara hidup manusia modern dapat kita temukan pula pada puisi Selesai Berakhir Pekan dan Aku Ingin Bersamamu ke Pasar. Puisi Selesai Berakhir Pekan menggambarkan peralihan suasana dari akhir pekan yang jernih ke hari-hari kerja yang keruh. Semangat sukacita di akhir pekan yang tergambarkan pada bait pertama puisi digantikan dengan hari-hari yang tergesa hingga pagi tak terdeteksi, setiap momen tak terbaca, semua tergesa. Perayaan hidup sebagai pintu masuk bersyukur tertutup. Orang tidak lagi memberi nilai pada hal-hal di sekitarnya. Sebuah keadaan yang rentan memunculkan kecemasan sosial dan lunturnya rasa saling menghargai. Semua berpacu dalam perburuan materi, dan pada dua baris terakhir puisi tersebut, penyair dengan jelas mengungkapkan kesedihannya pada keserakahan manusia yang seakan tak mau berhenti menumpuk materi tanpa mempedulikan dampak negatifnya. Penyair berkata, hampir tak ada hujan sebulan, tapi limbah-limbah tetap menghujani lingkungan. Industri digerakkan untuk mendatangkan keuntungan bagi segelintir orang, tetapi limbahnya harus ditanggung oleh lingkungan yang tidak ada urusan dengannya. Puisi Aku Ingin Bersamamu ke Pasar merupakan bentuk perluasan dari puisi Sajak Barang Dagangan. Dalam puisi Aku Ingin Bersamamu ke Pasar, penyair tidak hanya menyuguhkan perbedaan suasana pasar tradisional dan supermarket, melainkan juga memberikan gambaran kegigihan para pedagang yang tak gentar melawan supremasi supermarket. Selain itu, penyair juga mengingatkan bahaya persaingan dagang yang bisa mempengaruhi hati dan pola pikir masyarakatnya. Penyair melihat pasar bukan sekadar tempat berlangsungnya jual beli. Pasar merupakan gambaran tradisi dan perilaku masyarakatnya. Kehadiran para pedagang dengan latar tradisi yang berbeda, yang dalam puisi Aku Ingin Bersamamu ke Pasar diwakili oleh Arab dan Cina, disikapi secara waspada oleh penyair lewat ungkapan yang berbunyi, hati-hati kekasih, jaga hatimu, barangkali hendak dicuri. Ketajaman mata penyair saat melihat dunia luar berbanding sama dengan ketajaman matanya tatkala melongok ke dalam diri sendiri. Melalui sejumlah puisi yang menggambarkan perjumpaan batin penyair dengan jalan ketuhanan dan orang-orang terkasih, terasa sekali bahwa penyair menyimpan hasrat yang besar pada spiritualitas dan cinta kasih. Penyair membongkar kelemahan-kelemahannya sebagai manusia dan mengambil jalan penyerahan diri kepada kekuasaan Tuhan. Kita tidak menemukan kelebat protes kepada dunia luar, Tuhan dan orang-orang terkasih dalam puisi-puisi tersebut. Sebaliknya, kita justru disuguhi pertunjukan batin yang penuh kepasrahan. Simaklah puisi Duka di Tubuhku dan Malam Nifsu Sa'ban berikut ini. Duka di tubuhku. Ketika duka di tubuhku jadi kuda, berlari adalah perjuangan menuju rumahmu. Kekuatanku bersumber dari kekuatanmu. Bojonegoro 2019. Malam Nifsu Sa'ban. Ya, apakah saya memohon ingin diberikan umur panjang, sementara yang maha segalanya memberi umur yang tidak panjang? Apakah saya akan meminta kekal pada akhirnya? Ya, apakah saya memohon diluaskan rezeki, sementara sudah banyak rezeki yang saya dapat? Apakah saya akan rakus nantinya? Ya, tentu saya akan meminta ditetapkannya iman dan Islam saya, sementara saya akan berusaha dan berusaha agar tidak menjadi rakus
dan meminta-minta. Bojonegoro 2017. Pada puisi Duka di Tubuhku, penyair tidak hanya sanggup menerima duka seperti dilukiskan dalam beberapa puisi, tetapi juga menjadikannya sebagai sarana untuk menuju Tuhan. Penyair cukup banyak mengangkat suasana kedukaan dalam buku kumpulan puisi ini. Kedukaan tersebut dilahirkan oleh satu sumber di dalam diri penyair, cinta. Hal tersebut dapat kita baca misalnya dalam puisi Doa, Kota Dalam Bayang, Namamu Aku Lupa, Gur, Ibu Sayang, Pulang, Perjamuan Makan Sore, Kemewahan, Perpisahan, Di Terminal Rajekwesi, dan Kotaku. Pada puisi Malam Nifsu Sa'ban, penyair menandakan konsistensinya dalam menolak kerusakan yang disebabkan oleh keserakahan. Bila pada puisi Selesai Berakhir Pekan, penyair mengkritik usaha-usaha mengeruk keuntungan hingga mengabaikan kepentingan hidup bersama, dalam puisi Malam Nifsu Sa'ban, penyair dengan sungguh-sungguh mengingatkan dirinya sendiri agar tidak terjatuh ke dalam penyakit yang sama. Demikianlah penyair menyuguhkan sikapnya tatkala berhadapan dengan dua jenis kuasa. Penyair bersikap kritik tatkala berhadapan dengan kuasa kejahatan, keserakahan, dan sebaliknya bersikap pasrah tatkala berhadapan dengan kuasa kebaikan, Tuhan dan orang-orang terkasihnya. Puisi-puisi penyair yang berangkat dari rasa cinta kepada kehidupan dan keberpihakannya pada kuasa kebaikan tampaknya cukup berhasil. Puisi-puisi tersebut mampu menghadirkan gagasan, struktur, dan isi penyair secara jelas hingga perlu dipertimbangkan untuk dikembangkan dibandingkan puisi-puisi model lain yang terkesan eksperimental dan membuat kita mengerutkan dahi saat menyelaminya. Terakhir, perhatian khusus ingin saya berikan kepada puisi berjudul Medsos. Puisi ini memiliki 4 bagian yang memotret peristiwa-peristiwa tertentu di dalam media sosial. Ia menghadirkan kisah pilu patah hati dan sekali lagi nada kepasrahan khas penyair dan demonstrasi materi yang menyesatkan. Lewat puisi Medsos, penyair menghadirkan mata keluar dan ke dalam dirinya secara bersama-sama. Dunia dikecilkan ke dalam puisi dan kita menelannya sebagai candu. Wallahu a'lam bishawab. Surabaya 2023.